Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Wa hafidhani wa hafidhakumullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, di Ahad pagi yang cerah ini kita bisa hadir di Masjid Nidaul Fitrah Ahad tanggal 16 Jumadal Akhirah tahun 1439 Hijriah yang bertepatan dengan 4 Maret tahun 2018 Miladi. Dan ini nikmat yang besar sekali jemaah sekalian, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah, baik hidayatul irsyad wal bayan maupun hidayatul taufik wal qabul. Duduknya kita di majelis ilmu seperti ini adalah dalam rangka menjemput hidayatul irsyad wal bayan. Kita ingin mendapatkan hidayah berupa petunjuk dan penjelasan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan semoga setelah kita mendapatkan hidayatul irsyad wal bayan, kita songsong dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita hidayatul taufik wal qabul. Kita diberi kekuatan untuk menjalankan apa yang telah kita ketahui dari petunjuk dan penjelasan agama, dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk menerima hidayah yang pertama itu dengan lapang dada. Dalam kesempatan pagi hari ini tema kajian kita apa? Penyemangat dalam menuntut ilmu, di dalam mencari ilmu agama. Dan ilmu di sini adalah yang dimaksud al-ilmu syar'i, ilmu agama Islam, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi as-salafi salih. Ilmu yang akan kita kaji dan ilmu yang perlu kita bersemangat di dalam mengkajinya adalah ilmu tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan ilmu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semuanya wajib dipahami sesuai dengan pemahaman as-salafis salih, generasi terdahulu yang saleh. Karena tanpa bimbingan mereka, tanpa bimbingan as-salafis saleh, tanpa bimbingan as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, dan tanpa bimbingan at-tabi'un, murid-murid dari para sahabat dan para pengikut sahabat yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga tanpa bimbingan atba'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, murid-murid dari para tabi'in, maka kita tidak akan mungkin bisa meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, dan tidak mungkin kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah Nabawiyah dengan baik.
Karena kita akan bisa memahami dengan baik apabila kita merujuk kepada pemahaman yang benar yang telah diwariskan oleh as-salafus saleh. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang hendaknya kita bersemangat untuk mempelajarinya. Maka di antara kiat-kiat yang menjadi penyemangat bagi kita untuk menuntut ilmu, yang pertama, silakan ditulis ini, penting ini. Yang tidak membawa catatannya diingat-ingat. Dan diharapkan ketika kita ngaji membawa catatan. Entah dicatat di HP ataukah dicatat di buku catatan. Karena para ulama kita mengatakan qayyidul uluma bil kitabah. Ikatlah ilmu-ilmu itu dengan tulisan. Karena dengan kita menulis, maka apa yang kita dapatkan itu akan bisa kita rujuk kembali. Apabila kita lupa, kita bisa kembali kepada tulisan kita. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi penyemangat bagi kita, mendorong kita, memberi motivasi yang besar pada kita di dalam mencari ilmu, yang pertama adalah al-ikhlasu fi talabil ilm. Seorang hendaknya ikhlas di dalam mencari ilmu. Dengan ikhlas, maka semangatnya akan senantiasa tumbuh dan dia akan tegar dalam mencari ilmu. Ibadah apapun tanpa ikhlas, maka mustahil dia akan mendapatkan semangat dan motivasi yang besar di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di dalam mencari ilmu. Maka ikhlas ini penting, teman sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang ikhlas sangat banyak sekali. Bisa dirujuk misalnya dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah mereka diperintah, hamba-hamba Allah diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan segala amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini, kata para ulama, potongan ayat yang pertama, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu harus ada dasar perintahnya. Minimal harus ada dasar anjuran dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah yang tidak berdasarkan perintah itu bukan ibadah. Dan ibadah yang tidak berdasarkan anjuran sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan ibadah, sekalipun banyak manusia yang mengerjakannya. Maka ini harus dicamkan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan. Dan ini dalil yang sangat kuat sekali di dalam bab al-mutaba'ah. Wajibnya kita ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ittiba' mustahil ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah, dengan mengikhlaskan amal ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan potongan yang kedua adalah perintah untuk ikhlas dalam beribadah. Oleh karena itulah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ada dua syarat diterimanya ibadah. Syaratani liqabulil ibadah, syaratani liqabulil amal. Dua syarat diterimanya ibadah dan amal perbuatan manusia. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, memurnikan ibadahnya hanya diperuntukkan, dipersembahkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wajib ibadah kita. Datangnya kita di sini, saya yang berdakwah membacakan kitab ini, saya wajib mengikhlaskan ibadah kita, ibadah saya, berdakwah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib murni hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan perjumpaan dan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadirin semuanya yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan dan hadis-hadis Nabi dibacakan, wajib mengikhlaskan amal ibadahnya ini, duduknya di majelis ilmu ini hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Hanya mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya, dan hanya mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajahnya Allah yang mulia, bukan selainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan apa? Al-ikhlas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hafs
Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan hadis yang mulia ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal perbuatan pasti ada niat-niat yang melandasinya. Sungguhnya amal itu pasti ada niat-niat yang melandasinya. Apakah amal itu amal soleh ataukah amal-amal yang buruk, semuanya ada niatan yang melandasinya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya bagi setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apabila niatnya baik dengan amalnya itu, maka dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niat yang melandasi amalnya. Dan ini adalah dalil-dalil, dan dalil-dalil tentang niat sangat banyak sekali jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan di sini pembahasannya. Kemudian jemaah rahmati Allah taala, yang kedua syarat diterimanya ibadah adalah al-mutaba'ah atau al-ittiba'. Wajibnya seorang muslim ketika beribadah mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang memprihatinkan bagi kita sekalian, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga di atas sunnah. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah. Karena yang berat setelah al-ikhlas adalah al-istiqamah, tegar, sungguh-sungguh dan konsisten di atas sunnah. Ini berat. Setelah al-istiqamah, setelah apa? Al-ikhlas. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-ittiba adalah sesuatu yang penting. Dan banyak manusia di zaman ini, dan kita prihatin bagaimana mereka takut dikucilkan oleh manusia, takut dicela manusia, takut tidak mendapatkan pujian dari manusia, takut dijauhi manusia disebabkan mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal seharusnya mereka tidak takut dijauhi manusia, tidak takut dicela manusia, tidak takut dikucilkan manusia ketika menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita lebih takut apabila Allah murka kepada kita ketika kita jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi manusia di zaman ini lebih memilih pujian manusia, lebih memilih kecintaan dari manusia dibandingkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan, "Ustaz, akhi, saudaraku, Mas, kalau saya mengikuti sunnah, masyarakat akan menjauhi saya. Kalau saya tidak mengikuti upacara selamatan kematian, masyarakat akan menjauhi saya." Semua masyarakat demikian. Undangan datang ke rumah saya, bagaimana kalau saya tidak datang? Maka kita jawab, akankah kita memilih murkanya Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala daripada memilih pujian dari manusia dan kecintaan dari manusia? Maka seorang muslim lebih memilih cintanya Allah dan ridhonya Allah dibandingkan cintanya manusia dan pujian dari manusia. Hendaknya demikian sikap kita. Tentu kita harus berakhlak yang mulia kepada masyarakat kita, tetangga kita, tanpa harus kita mengorbankan agama kita, tanpa harus apa? Mengorbankan akhirat kita, tanpa harus kita mengorbankan surga kita. Naudzubillahi min dzalik, seorang lebih memilih nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan mengikuti amalan kebanyakan manusia. Jangan demikian, jemaah sekalian. Sikap kita dalam hidup adalah kita hendaknya mutabaah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita mengatakan tentang masalah ikhlas ini, kenapa ikhlas menjadi penyemangat pertama di dalam kita menuntut ilmu dan di dalam kita beramal soleh. Ulama-ulama mengatakan inna a'zama ma yahtaju ilaihi talibul ilmi huwa ikhlasun niyyati fi talabil ilmi. Sesungguhnya ketahuilah, perkara teragung dan terbesar yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, adalah dia mengikhlaskan, memurnikan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam dia mencari ilmu. Niat ikhlas itu bagaimana? Litahsili ridha rabbih, dia ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ikhlas niatnya hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah, bukan ridhonya apa? Bukan ridhonya siapa? Bukan ridhonya manusia. Sebab para ulama kita mengatakan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah tujuan dan cita-cita yang tidak bisa digapai. Faham maksud saya ini? Ucapan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa digapai. Rasulullah manusia yang baik apa enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang baik, manusia yang paling baik, bukan hanya baik. Rasulullah manusia yang bertakwa, bukan hanya bertakwa, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah Rasulullah SAW tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya tinggi, sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah semua manusia ridho dengan Rasulullah SAW? Dengan bagusnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan takwanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan khasyahnya, rasa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Banyak manusia yang tidak ridho dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa kalau kita di dalam menempuh kehidupan dunia yang singkat ini, dalam beragama mencari ridhonya manusia, pasti kita tidak akan puas dengan ridhonya manusia. Karena ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa tergapai. Tapi ridho Allah akan tergapai dengan kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan mutabaah mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ini kira-kira? Ini. Maka seorang yang ikhlas, dia hanya ingin dengan amal ibadahnya itu meraih ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Linaili ridho rabbih subhanahu wa taala. Untuk meraih, memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa jannatihi. Niat ikhlas itu adalah dalam rangka meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatihi wa naimihi, dan juga kenikmatan yang ada di wa naimiha, dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian di dalam mencari ilmu yang pantas dan layak untuk kita niatkan adalah li raf'il jahli an nafsihi wa ghairihi. Hendaknya seorang yang menuntut ilmu itu dia niatkan mencari ilmunya itu dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Dia ingin dirinya jauh dari kebodohan, dan dia juga ingin orang lain jauh dari kebodohan. Bagaimana? Seorang mencari ilmu hendaknya dia niatkan ketika dia mencari ilmu duduk seperti ini agar dia jauh dari kebodohan, agar kebodohan diangkat, dihilangkan darinya. Ini akan menjadi penyemangat, sebab dia tidak ingin bodoh. Seorang yang tidak ingin bodoh akan semangat di dalam mencari ilmu, tidak akan putus. Karena setiap kali dia mencari ilmu, dia merasa banyak sekali dari ilmu Allah, dari ilmu Rasulnya yang belum dia gapai, yang belum dia ketahui. Dia semangat terus mencari ilmu ketika dia ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Setelah dia punya ilmu, tentu dia ingin menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Maka dia ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain, dari murid-muridnya, dari santrinya, dari jamaahnya, dari umat Islam yang dia dakwai, yang dia mengajar di tempat itu. Dia ingin umat Islam jauh dari kebodohan, sebagaimana dia ingin dirinya jauh dari kebodohan. Sudah paham ini niat ikhlas. Dan ikhlas ini penting karena akan menjadi penyemangat kita di dalam mencari ilmu dan ibadah-ibadah yang lain. Tanpa ikhlas mudah putus asa dan mudah berhenti dari ibadah. Orang yang mencari ilmunya tidak ikhlas biasanya setahun 2 tahun mencari ilmu. Setelah itu dia akan tinggalkan majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih apabila dunia datang menghampirinya, maka jika tidak ada keikhlasan, pasti dia akan memilih gemerlapnya dunia, nikmatnya dunia, dan dia akan tinggalkan ibadah, terutama mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa seorang akan semangat mencari ilmu? Maka di antara penyemangat adalah at-tadzakkuru daiman bi fadlil ilmi wa ahlih. Senantiasa seorang mengingat betapa Allah memberikan kepada ilmu itu keutamaannya, dan juga kepada ahli ilmu keutamaannya. Ingat dengan keutamaan ilmu dan keutamaan bagi ahli ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ahli ilmu. Dengan mengingat ini, maka fa insyaallah Subhanahu wa taala kita akan senantiasa semangat mencari ilmu. Betapa mulianya ilmu. Banyak keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ini akan kita bahas apa saja keutamaan menuntut ilmu, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Dalam kesempatan yang singkat ini tentu tidak akan bisa saya sampaikan semuanya. Yang pertama di antara keutamaan menuntut ilmu, bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, khususnya berilmu agama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu seorang akan terangkat derajatnya di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu. Betapa banyak ahli ilmu bukan orang yang berharta, namun orang mencarinya, orang berkumpul di sisinya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, setiap pelajarannya tidak kurang 5.000 orang. Pelajaran begini, bukan tabligh akbar,
Pelajaran harian tidak kurang 5.000 orang datang di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau tidak bisa kita bandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya. Ulama yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah. Muridnya Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad kenapa didatangi sebanyak itu? Karena beliau hafal 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafidha alfi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hafal 1 juta hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak orang yang datang kepadanya. Yang kaya, yang miskin, yang umara, yang ulama, yang rakyat jelata, semuanya datang untuk menghampiri dan duduk di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang di zaman ini tidak kurang ulama-ulama kita yang majelisnya dipenuhi oleh ulama-ulama yang lain. Guru kami yang mulia Syekhuna Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, tidak kurang di majelisnya hadir sekitar 1.500 hingga 2.000 bahkan 3.000 orang di setiap majelisnya beliau. Subhanallah, inilah ahli ilmu, didatangi oleh manusia. Bahkan Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, setiap kali berjalan orang-orang mengiringi di depan dan di belakangnya. Subhanallah. Dan ini tidak terjadi kepada siapapun juga, tidak kepada raja, tidak kepada orang yang berharta. Hanya ahli ilmu yang didatangi sebanyak orang itu. Tidak ada raja yang setiap berjalan ribuan orang mengiringinya. Setiap duduk ribuan orang duduk menghampirinya. Tidak ada. Bahkan orang berharta tidak sampai segitunya. Tetapi orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, jangan kita putus asa dalam mencari ilmu. Bersemangatlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu, khususnya ilmu agama Islam, ilmu syar'i, diangkat beberapa derajat dibandingkan selain mereka. Dan betul memang orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di mana? Di akhirat kelak. Tidak diragukan lagi, inilah fadilah yang besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innal ilma irthul anbiya. Sesungguhnya ilmu itu adalah warisan yang diwariskan oleh para nabi. Innahu irthul anbiya. Sesungguhnya ilmu itu adalah warisan yang diwariskan oleh para nabi. Maka ketika kita mengetahui fadilahnya ilmu ini, karena ilmu adalah warisannya para nabi, bukan warisan orang tua kita, warisan seluruh para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan warisannya seorang dai, bukan warisannya seorang ustaz atau kiai atau seorang syekh, warisannya seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya orang yang mendapatkan warisan ini. Warisan seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi Allah tidaklah mewariskan kepada umatnya uang dinar, uang emas dan uang dirham, uang perak. Mereka tidak mewariskan itu. Wa innama warrathul ilma. Sungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu kepada umat. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa mengambil warisan ilmu dari para nabi itu, maka sungguh dia telah mengambil warisan yang sangat besar dan melimpah. Melimpah ruah jumlahnya. Warisan dari para nabi dan para rasul. Subhanallah jemaah sekalian. Kalau kita melihat hadis Rasulullah tadi yang dihafal oleh Imam Ahmad, ini baru yang dihafal Imam Ahmad. Belum yang dihafal gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Belum yang dihafal gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Ahmad itu Imam Malik. Bayangkan. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam Syafi'i ribuan hadis. Imam Malik ribuan hadis. Imam Bukhari 300-an hingga 600-an hadis. 600-an ribu hadis Rasulullah dihafal oleh mereka. Subhanallah. Betapa besarnya ilmu ini. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa hadis yang sudah kita kaji? Sudah berapa ayat yang sudah selesai kita khatamkan? Betapa besarnya warisan dari para nabi dan para rasul ini.
maka hendaknya kita mengambilnya, karena mengambil warisan ini berarti kita mengambil warisan yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, di antara keutamaan ilmu adalah ahli ilmu, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. La yastawil ladzi ya'lamu wal ladzi la ya'lam. Tidaklah sama kedudukannya di sisi Allah dan di sisi masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidak sama kedudukannya, baik di sisi Allah maupun di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia. Tidak sama kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu wal ladzina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu? Apakah sama? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya mereka-mereka yang senantiasa ingat Allah hanyalah ulul albab, orang-orang yang menggunakan akal pikirannya karena mereka mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berilmu, jemaah sekalian. Tidak sama kedudukannya dengan orang-orang yang tidak berilmu. Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Kemudian jemaah sekalian, ini yang ketiga. Saya ulangi, yang pertama apa tadi? Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang beriman. Yang kedua, ilmu adalah warisan dari para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tidak sama kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian yang keempat, innahu yabqa, sesungguhnya ilmu itu akan tinggal dan akan kekal. Wa ammal malu, adapun harta, alladzi la yunfaku, yang tidak diinfakkan fi sabilillah, di jalan Allah, yafna, maka harta itu akan habis dan hilang. Perhatikan jemaah sekalian, ilmu itu akan kekal, ilmu itu akan abadi, akan tetap tertinggal. Adapun harta akan habis, sedikit demi sedikit akan habis. Terkadang harta itu meninggalkan kita sebelum kita meninggal dunia, dan terkadang harta kita masih ada tapi kita sudah lebih dahulu meninggalkan harta kita. Maka hendaknya kita mencari ilmu, karena ilmu itu yabqa, akan tetap. Adapun harta akan bisa habis. Nabi SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW mengatakan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang itu meninggal dunia, apabila seseorang itu meninggal dunia, apabila seorang hamba meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka seluruh amalnya akan putus, illa min thalath, kecuali tiga yang tidak akan putus. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau yang tidak akan putus adalah ilmu yang bermanfaat, au waladin shalihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan untuknya, yang berdoa untuknya. Sehingga ilmu itu, khususnya ilmu yang bermanfaat, itu akan tetap. Bahkan orang yang memilikinya tetap mendapatkan kucuran ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia telah meninggal dunia. Inilah ilmu, teman sekalian. Adapun harta akan hilang jika tidak diinfakkan. Tadi dalam hadis disebutkan sedekah jariyah, ini akan tetap karena diinfakkan. Adapun harta yang tidak diinfakkan pasti akan habis dan hilang. Demikianlah jemaah sekalian. Kalau tidak habis kita habiskan, ya dihabiskan oleh anak cucu kita. Ketika kita meninggal, kita masih mewariskan harta, akan dihabiskan oleh anak-anak kita atau oleh cucu-cucu kita. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, para ulama kita mengatakan, sebagaimana juga dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ilmi, beliau mengatakan, al-ilmu yahrusuk, sesungguhnya ilmu itu akan menjagamu. Jadi ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Wa ammal malu anta tahrusuh, sedangkan harta engkau yang akan sibuk menjaganya. Betul tidak teman sekalian? Kita punya HP enggak begitu bagus misalnya, punya HP enggak begitu bagus, coba berani kita taruh sembarangan? Pasti akan kita jaga. Ketika sholat kita letakkan di depan kita, atau kita letakkan di kantong saku kita, atau kita letakkan di tas kita. Demikian, tidak akan mudah kita biarkan harta kita. Itulah harta.
Kita sibuk hari-hari menjaga harta kita. Kendaraan coba, diparkir yang benar, dikunci, diamankan. Itulah harta. Bahkan di beberapa tempat harus dipasang tukang parkir, satpam yang menjaga. Itulah harta. Adapun ilmu, bukan kita yang menjaga ilmu, tapi ilmu akan menjaga diri kita. Itulah fadilahnya ilmu yang besar sekali apabila kita mau belajar ilmu jamaah sekalian. Kemudian beliau mengatakan, anta tat'abu fil hirasah, dan engkau akan lelah payah di dalam menjaga harta. Wa ammal ilmu fa mahalluhu fil qalbi. Adapun ilmu, tempatnya adalah di dalam hati. Ilmu itu tempatnya dalam hati. Wa huwa fil qalbi mahrus, dan ilmu itu di dalam hati akan terjaga selalu. Jadi ilmu itu tempatnya di mana? Dalam hati. Gak ada yang bisa mencuri ilmunya seseorang. Tidak ada yang bisa mencuri. Bahkan ilmu itu semakin diberikan semakin bertambah. Semakin diinfakkan semakin bertambah. Semakin dizakati ilmu itu semakin bertambah. Karena zakatul ilmi adalah at-tadris wa ta'lim. Zakatnya ilmu adalah dengan seorang mengajarkan ilmu itu. Semakin diajarkan ilmu itu akan semakin apa? Semakin bertambah. Allah akan berikan tambahan kepada orang-orang yang mau mengajar ilmu. Kemudian yang keberapa sekarang jemaah sekalian? Yang keenam. Di antara keutamaan ilmu adalah innahu tariqun ilal jannati. Sesungguhnya ilmu itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Innahu tariqun ilal jannati. Ilmu itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan, yang di jalan itu dia mencari ilmu agama Islam, maka Allah akan mudahkan baginya dengan berjalannya dia mencari ilmu itu, jalannya dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari ilmu adalah jalan menuju surganya Allah. Bahkan sebagian guru-guru kami mengatakan mencari ilmu adalah jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jalan tercepat menuju surga adalah apa? Mencari ilmu. Ini jalan tercepat menuju surga. Karena hanya ahli ilmulah yang nanti kelak akan dimasukkan pertama-tama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW orang yang pertama kali mengetuk pintu surga? Dan bukankah beliau orang yang paling banyak ilmunya? Maka hendaknya kita bersemangat mencari ilmu jemaah sekalian. Karena ilmu itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, innahu sababu husulil khair. Sesungguhnya ilmu itu merupakan sebab didapatkannya, diperolehnya banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan akan datang banyak kepada kita apabila kita berilmu. Jangankan ilmu agama. Kalau kita mengerti ilmu umum, dicari orang apa tidak? Dicari orang. Misalnya kita mengerti bagaimana memperbaiki komputer dan HP, dan di daerah itu tidak ada kecuali kita, dicari orang. Walaupun kita pasang tarif, dicari orang. Coba, seorang yang belajar di fakultas kedokteran, ketika dia lulus, kemudian melanjutkan lagi, dia kuliah lagi, spesialis, maka orang akan mencari dirinya. Padahal itu adalah ilmu apa? Ilmu-ilmu duniawi. Yang apabila kita tidak niatkan karena Allah, tidak mendapatkan ganjaran, hanya mendapatkan secuil dunia saja. Kalau kita niatkan untuk membantu hamba-hamba Allah, berkhidmah kepada Islam, berkhidmah melayani kaum muslimin, maka sekalipun itu ilmu umum, dia akan mendapatkan ganjaran. Apatah lagi kalau itu ilmu agama. Tentu banyak kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala an, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki pada dirinya ada banyak kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih, dia faham tentang agamanya. Seorang yang oleh Allah dibuat faham ilmu agama, oleh Allah diberi hidayah untuk mau duduk seperti ini artinya ciri-ciri orang itu, tanda-tanda bahwa orang itu dikehendaki pada dirinya banyak kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dia mau mencari ilmu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Mohon tidak ngantuk ya.
Innahu nurun. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika itu beliau merasa bahwa hafalannya tidak lagi kuat sebagaimana biasanya. Al-Imam Syafi'i dikaruniai oleh Allah kecerdasan dan kuatnya hafalan. Hafalan beliau seperti gunung karena sangat kuatnya. Sekali baca hafal. Adakah manusia di zaman ini yang sekali baca hafal? Sekali baca hafal. Sekali dengar tidak lupa. Dan banyak di antara ulama-ulama kita demikian. Para sahabat Rasulullah SAW sekali dengar tidak pernah lupa. Kalau lupa tidak akan sampai hadis-hadis kepada kita dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i bercerita sekali baca beliau akan hafal. Tapi suatu ketika beliau merasakan bahwa hafalannya melemah. Maka kemudian beliau mengatakan kepada gurunya, Imam Waqi' ibnu Jarrah rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i kepada gurunya, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ini dua bait syair yang bisa kita dapatkan dalam diwan Imam Syafi'i. Dan dulu kita menghafal di pesantren, dihafalkan pakai lagu sedikit, ada nadanya. Kurang lebih demikian hafalannya dulu kita. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Tolong dihafalkan ini, bagus ini. Diwan Imam Syafi'i dan dalilnya banyak, tapi beliau meringkas dalam dua bait syair saja. Aku mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada Imam Waqi', kata Imam Syafi'i. Aku mengadukan tentang buruknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Maka beliau memberi petunjuk kepadaku. Bahwasanya beliau memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan beliau kemudian memberitahukan kepadaku, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi Imam Syafi'i di sini mengatakan, aku mengeluh dan mengadu tentang buruknya hafalanku kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Waqi'. Kemudian beliau memberi petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan beliau memberitahu kepadaku, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka ilmu itu adalah cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar cahaya. Cahaya yang menerangi hidup kita. Lihatlah jemaah sekalian bagaimana orang-orang yang tidak berilmu, jauh dari cahaya. Hidupnya tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada basirah. Adapun orang-orang yang berilmu senantiasa dibimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan juga fadilah mencari ilmu. Di antaranya yang berapa sekarang? Yang ke-9. Innahu sababu khusulir ridha wal istighfar. Sesungguhnya mencari ilmu adalah salah satu sebab untuk mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan istighfar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan meridhoi kita, dan juga bahkan malaikat-malaikat Allah akan ridho kepada kita, dan juga kita akan mendapatkan istighfar dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan yang besar bagi orang-orang yang mencari ilmu, akan mendapatkan ridha dan istighfar. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani dan bisa dilihat dalam kitab beliau Sahihul Jami', dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Barang siapa menempuh satu jalan yang dia mencari ilmu di jalan tersebut.
Dalam riwayat yang lain apa? Yaltamisu fihi ilman. Yaltamisu maknanya sama dengan yatlubu. Dalam riwayat yang yatlubu. Salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Salakallahu, maka Allah akan memperjalankan dia tariqan, di sebuah jalan, min turqil jannah, dari jalan-jalan surga. Ketika seorang berjalan mencari ilmu, tadi rata-rata yang hadir di sini kan tidak tinggal di sini, bukan tinggal di masjid ini, atau bukan tinggal jadi tetangganya masjid ini. Kita tinggal jauh dari sini. Ketika kita berjalan menuju masjid ini, Masjid Nidaul Fitrah ini, dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan menjalankan kita di sebuah jalan di antara jalan-jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Dan ketahuilah sungguhnya malaikat-malaikat Allah semuanya, semua malaikat Allah akan benar-benar meletakkan sayap-sayap mereka disebabkan mereka ridho dengan apa yang diperbuat oleh orang yang mencari ilmu. Jadi ketika kita duduk mencari ilmu begini, malaikat itu ridho, dan ridhonya malaikat ditandai dengan mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Dan ini dalil bahwasanya malaikat itu punya sayap. Bahkan Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Jibril punya berapa? 600 sayap, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Satu buah sayapnya Jibril menutupi ufuk, tahu ufuk, cakrawala, batas pandangan mata kita. Kalau kita melihat ke tempat yang jauh antara bumi dengan langit, cakrawala, ufuk, ditutupi dengan satu buah sayapnya Jibril alaihi salatu wasallam. Betapa besarnya makhluk yang diciptakan oleh Allah ini. Kemudian wa innal alima, kata Rasulullah, dan sungguhnya orang yang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang alim akan beristighfar untuknya siapa saja yang ada di langit. Siapa yang di langit? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga hewan-hewan yang ada di langit, burung-burung yang terbang di langit dan seterusnya. Dan juga siapa saja yang ada di bumi. Bahkan ikan yang ada di kedalaman air akan beristighfar kepada orang-orang yang berilmu. Jadi subhanallah, terkadang orang berilmu mungkin istighfarnya sedikit, tetapi semua makhluk Allah memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu. Dan ini adalah keutamaan yang besar bagi mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inna fadlal alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang alim, yang berilmu, atas orang yang hanya sekedar ahli ibadah, suka beribadah, banyak beribadah, sebagaimana keutamaannya rembulan pada saat bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Lihat, bintang-bintang tidak nampak, cuman kerlap-kerlip. Tapi rembulan ketika bulan purnama tanggal berapa? 13, 14, 15. Bulan betul-betul terang cahayanya. Ini adalah keutamaan orang yang berilmu atas orang yang sekedar ahli ibadah. Maka hendaknya ibadah kita didasari dengan apa? Ilmu. Kita cari ilmu, setelah kita punya ilmu, amalkan ilmu kita. Bukan sebagaimana kebanyakan kaum muslimin saudara-saudara kita, hadahumullah, semoga Allah beri hidayah mereka. Mereka beribadah ikut-ikutan, baru kalau ditanya baru cari dalil yang bisa membenarkan ibadah mereka. Kalau tidak punya dalil, maka dia berdalih bahwa ini adalah amalan kebanyakan manusia. Kita tidak boleh begitu. Karena kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, maka kita akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Al-Qur'an mengatakan, jika kalian mengikuti, mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti kebanyakan orang, karena kebanyakan orang tidak berdasarkan ilmu ibadahnya. Kita ikuti dalil, bukan ikuti apa? Kebanyakan orang. Di kampung ini hanya kamu yang tidak mengamalkan itu, tidak apa-apa. Walaupun kita dikamu-kamukan, dikowe-kowekan, kalau Jawa Timur ya, dikon-konkan, kontok ora ngamal ning ngene iki. Kabeh ora enek wong koyo ngono iki, ngaji nanti ya gitu. Kita tidak usah apa? Peduli. Karena kita hanya mencari ridhonya siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalau kita mencari ridhonya manusia, kita akan payah sendiri. Tidak akan kita bisa gapai ridhonya manusia. Jamaah, banyak sekali keutamaan ilmu. Itu tadi yang kedua ya, masih kedua. Penyemangat dan mencari ilmu masih kedua. Dan yang kedua tadi apa yang kedua? Bahwa kita harus senantiasa ingat tentang keutamaan ilmu dan
ahli ilmu. Sudah kita bacakan keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Sekarang yang ketiga, jemaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bersemangat dalam mencari ilmu, maka amalkan ilmu itu. Al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Karena mengamalkan ilmu membuat kita semangat mencari ilmu, betul enggak? Kalau kita mengamalkan ilmu kita, maka kita akan semangat mencari ilmu. Orang yang tidak semangat mencari ilmu karena ilmunya tidak diamalkan. Ketika ilmu tidak diamalkan, tidak akan semangat mencari ilmu. Misalnya kita mencari ilmu. Kita tahu bahwa umroh itu adalah perkara yang disyariatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan umroh, tahu umroh, haji kecil, bukan haji kecil. Sebagian ulama bahkan mengatakan wajib atas setiap muslim yang mampu marrotan fil umri, sekali dalam seumur hidup. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah sekali dalam seumur hidup. Tapi sebagian ulama ahli tahqiq yang mentahqiq dari Rasulullah SAW, mereka mengatakan bahwa umrah itu wajib seumur hidup sekali. Kalau kita sudah berharta, maka kita wajib untuk menunaikan umrah, kata sebagian ulama kita begitu. Misalnya kita belajar umrah, kita mengetahui hadis Rasulullah SAW tentang apa? Tentang umrah. Maka begitu kita mengetahui, kita amalkan, kita akan semangat lagi. Apalagi kalau kita merasa bahwa umrah kita yang pertama sepertinya belum pas dengan sunnah Nabi SAW, kita akan cari ilmu lagi. Bagaimana umrah sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kita akan cari lagi. Sebagian kaum muslimin umrahnya masih banyak yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Ketika berniat ikhram, tidak di atas mikot, tidak di mikotnya, tapi berikhramnya justru di bandara Jeddah. Maka ketika dia mendapatkan pengetahuan ilmu bahwa berikhram itu harus di mikot, dia ingin belajar lebih jauh tentang apa? Apa saja tuntunan Nabi SAW berkaitan tentang umrah. Dan semakin bersemangat. Dan begitulah orang yang mengamalkan ilmu. Karena kata para ulama kita, al-ilmu thamaratun. Ilmu itu adalah apa? Buah, bagikan buah dan hasil. Wal amalu syajaratun. Sedangkan amal itu adalah bagikan apa? Bagikan sebuah pohon. Ilmu itu adalah buah, sedangkan amal itu adalah pohon. Jadi mohon maaf, ilmu itu adalah apa? Syajaratun, ilmu adalah pohon. Wal amal, dan amal itu adalah apa? Thamaratun, buah. Oleh karena itu al ilmu bila amalin kasyajarati bila thamaratin. Ilmu tanpa amalan sebagaimana pohon tidak menghasilkan buah, tidak ada buahnya. Maka hendaknya kita mengamalkan ilmu kita, karena amal adalah buah dari ilmu. Amal ini adalah buah dari ilmu kita. Ketika kita bersemangat beramal, maka kita juga akan semangat mencari ilmu. Ini yang keberapa jemaah sekalian rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga. Yang keempat, agar kita bersemangat mencari ilmu, maka kita harus mulazamatul ulama'i rabbaniyin. Kita harus senantiasa mulazamah, tidak lepas, tidak jauh dari ulama-ulama rabbaniyin. Ulama-ulama yang membimbing manusia dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, yang mengajarkan kepada manusia agama Allah Subhanahu wa taala yang murni. Itulah rabbaniyin. Hendaknya kita tidak jauh-jauh dari mereka, senantiasa mulazamah, mendekat kepada mereka. Dan ini sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Asy-Syafi'i dalam diwannya, beliau mengatakan, kata beliau, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani dzaka'in wa hirsin wa istihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamani. Imam Syafi'i mengatakan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali engkau amalkan 6 perkara. Dengarkan ini, 6 perkara agar kita mendapatkan ilmu. Dan ini adalah rangkuman yang dirangkum oleh Imam Syafi'i ketika beliau mempelajari Al-Quran dan Sunnah, teringkas dalam 6 ini. Kita akan dapat ilmu jika kita amalkan 6 ini. Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Aku akan beritahukan kepadamu tentang perinciannya dengan penjelasan yang singkat. Yang pertama, dzaka'in. Seorang yang mencari ilmu itu harus punya kecerdasan. Wa hirsin, dan semangat, kesungguhan.
wastihadin, dan kesungguh-sungguhan, wa hirsin semangat, kegigihan, wastihadin dan kesungguh-sungguhan, wa bulghatin dan bekal. Sudah berapa? 4. Dzakain, wa hirsin, wastihadin, wa bulghatin. Dzaka kecerdasan, hirsin semangat, kegigihan, wastihadin kesungguhan, wa bulghatin bekal. Kemudian wasuhbati ustadin, senantiasa bersahabat dengan seorang ustadz guru, senantiasa bersahabat dekat dengan seorang ustadz atau guru. Watuli zamani, yang terakhir yang keenam adalah dia harus rela panjang di dalam mencari ilmu, lama dalam mencari ilmu. Harus dia rela untuk duduk lama di dalam mengkaji ilmu. Inilah jamaah sekalian 6 perkara yang apabila kita amalkan insyaallah taala kita akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan semangat. Dan memang orang yang tidak memiliki dzaka kecerdasan tidak akan bisa mencari ilmu. Maksudnya apa? Apakah orang yang mencari ilmu harus cerdas banget? Tidak. Dzaka ini maksudnya adalah bisa berpikir. Bukan naudzubillah min dzalik orang yang gila atau orang yang stres. Tidak bisa cari ilmu mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang kecerdasannya biasa atau lemah hafalannya, boleh dia hanya sedikit mencari ilmu. Lantas bagaimana dengan orang yang seperti ini? Dia perbanyak mengamalkan ilmunya saja. Apa ilmu yang sudah dia dapatkan, dia amalkan. Kalau dia nanti telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kesuksesan dunia, maka hendaknya dia membantu orang untuk mencari ilmu. Jadi orang yang tidak begitu cerdas, itu bagusnya dia kerja keras mencari nafkah. Nanti kalau sudah berharta, dia bantu orang mencari apa? Ilmu, sehingga dia mendapatkan ganjaran mencari ilmu. Karena orang kalau tidak cerdas kadang-kadang berat mencari ilmu. Tidak sebagaimana orang yang diberi oleh Allah dzaka kecerdasan. Kemudian hirs, seorang harus semangat dan gigih dalam mencari ilmu. Semangat. Jangan kita hanya semangat mencari harta saja. Semangat mencari ilmu, gigih. Dan lebih gigih dibanding kita hanya sekedar semangat mencari dunia. Kemudian istihad, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Sungguh-sungguh. Di antara tanda-tanda kesungguhan ketika mencari ilmu adalah datang tepat waktu ini. Ini termasuk kesungguhan. Kemudian mencatat, ini termasuk apa? Kesungguhan. Kemudian menghafalkan ilmu, ini juga termasuk apa? Kesungguhan. Kemudian wabul kotin, punya bekal. Kita tadi kesini minimal punya bekal. Bekal apa? Bensin. Iya kan? Minimal bekal kita adalah bensin, sepeda motor, kendaraan kita. Inilah bekal kita dalam mencari ilmu. Dan terkadang ulama-ulama mencari ilmu dari tempat yang nun jauh di sana, dari tempat tinggalnya. Banyak ulama-ulama mencari ilmu keluar dari negerinya, keluar dari provinsinya, keluar dari kotanya, keluar dari negaranya untuk mencari ilmu. Karena memang ilmu itu harus disertai bekal. Kemudian jamaah sekalian, wasuhbati ustadin. Inilah orang yang akan semangat mencari ilmu apabila dia bergaul, bersahabat dengan seorang guru. Karena tanpa guru orang akan mudah putus asa di dalam mencari ilmu. Kalau nggak percaya, baca sendiri kitab. Kalau sudah nggak paham apa, diletakkan sudah. Tapi kalau kita duduk di depan guru, kalau nggak paham bisa ditanyakan. Penjelasan guru yang tidak difahami boleh ditanyakan. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang memiliki ilmu, ahla dzikri, yang banyak mengingat Allah, jika kalian tidak memahami, tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi bisa bertanya. Tapi kalau baca sendiri, kalau sudah tidak paham bagaimana? Sudah diletakkan. Tapi ketika kita duduk di depan guru, subhanallah, dan para ulama mengatakan orang yang duduk di depan guru ini bisa meringkas waktunya dalam mencari ilmu. Betul. Kalau kita baca sendiri, 4 tahun belum tentu mendapatkan ilmu sebanyak orang yang 4 tahun mondok atau belajar di depan gurunya. Ya tidak? Anak-anak kita 4 tahun, masya Allah, hafalannya sudah selesai. Kita bertahun-tahun menghafal Al-Quran di rumah tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena tidak di depan guru. Ini adalah fadilah berguru ketika kita belajar ilmu. Bahkan semakin alim gurunya dan semakin soleh serta ikhlas gurunya dalam mengajar ilmu, semakin banyak ilmu yang didapatkan dibanding guru yang tidak terlalu alim. Lihat ya, orang belajar di Indonesia 4 tahun kalah dengan yang belajar di negara-negara Timur Tengah hanya setahun. Di sana belajar setahun, 2 tahun, 4 tahun, mengalahkan di sini bertahun-tahun. Kenapa? Kealiman guru, keikhlasan guru akan berpengaruh kepada murid-muridnya. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak?
Kenapa sekarang kita banyak mendapatkan ilmu? Karena kealiman guru kita. Semakin alim guru kita, semakin dalam ilmu kita. Semakin ikhlas guru kita dalam menyampaikan ilmu, semakin faham kita tentang ilmu itu. Terkadang saya dulu tidak faham hadis itu. Begitu dijelaskan oleh ustadz ini, kiai ini, saya jadi faham. Karena kealiman dia dan keikhlasan dia di dalam dia menyampaikan ilmu. Jelas ini jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tuli zamani, dan ilmu itu ketika dicari perlu panjang waktunya, lama di dalam mencari ilmu. Harus sabar sampai jenggot kita memutih, sampai kita meninggal dunia. Sabar mencari ilmu. Alhamdulillah, bapak-bapak, saya lihat yang beberapa orang sudah jenggot yang putih masih tetap mencari ilmu. Yang sudah memulai ada putih-putih masih tetap mencari ilmu. Yang belum berjenggot harus lebih semangat dalam mencari ilmu. Ya. Yang belum berjenggot ini harus lebih semangat dalam apa? Mencari ilmu, supaya kita dikarunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, rahmatullah taala, sudah habis waktu saya ini kayaknya. Ya. Sudah habis waktu saya. Biasanya jam berapa? Sudah suruk kan ini? Suruknya jam berapa? Jam 5:35 tambah 15 menit. Jadi kalau kita mau sholat isyraq ya, maka tambah dari suruk 5:35 tambah 15 berarti berapa? 5:50. Insyaallah 5 menit lagi kita sudahi insyaallah taala. Nah, kemudian agar kita bersemangat mencari ilmu, maka kita harus memiliki al-himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Orang yang gak punya cita-cita itu biasanya kendor dalam mencari ilmu. Misalnya begini, saya ingin khatam Sahih Bukhari, maka dia semangat mencari ilmu, belajar Sahih Bukhari. Saya ingin khatam tafsir Al-Quran, masa saya sudah umur 50 gak pernah khatam tafsir Al-Quran, maka kajian tafsir akan diikuti. Saya ingin khatam misalnya kitab Arba'in Nawawiyah, masa kitab cuman isinya 42 hadis yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Syafi'i, kenapa saya gak khatam-khatam sudah usia ini? Maka kita akan semangat untuk mencari apa? Ilmu. Harus punya cita-cita himmah, cita-cita yang tinggi. Ini. Maka anak-anak kita, hendaknya kita katakan begitu. Nak, kamu saya doakan mudah-mudahan kamu bisa sekolah sampai ke luar negeri, nak. Bisa sekolah di Yaman, di Makkah, bisa sekolah di Yordania dan seterusnya. Bisa sekolah di Mesir. Maka anak kita ketika memiliki cita-cita yang tinggi, dia akan semangat apa? Mencari ilmu. Iya. Anak-anak yang punya cita-cita itu akan semangat. Jangankan cita-cita agama, seorang yang ingin jadi dokter akan semangat mencari ilmu. Bahkan bapaknya akan, sudah nak kamu ikut bimbingan belajar, saya bayari gak apa-apa 6 juta, gak apa-apa saya bayari 3 juta gak apa-apa. Karena ingin mendapatkan apa? Ilmu, ingin sekolah yang tinggi. Maka harus memiliki himmah al-aliyah. Kemudian jemaah sekalian, agar cita-cita kita ini senantiasa terbina, maka seorang dalam mencari ilmu itu memulai al-bada'atu bizikril ilmi qabla kibarihi. Memulai dalam mencari ilmu itu, mencari ilmu yang kecil-kecil dulu, yang ringan-ringan dulu sebelum ilmu-ilmu yang besar. Ini. Bagaimana itu jemaah sekalian rahmati Allah taala? Kalau belajar tentang hadis, belajarlah dulu Al-Arba'in An-Nawawiyah, jangan langsung Sahih Bukhari. 42 hadis diselesaikan, biasanya orang kalau selesai semangat gitu. Tapi kalau Bukhari enggak selesai, sudah berapa tahun enggak selesai? Akhirnya sudah ustadznya sudah mundur, muridnya apa lagi? Sudah kita bubar aja, ganti aja pengajian yang lain. Banyak ustadz begitu. Jadi pengajiannya belum selesai sudah apa? Bubar. Karena terlalu banyak. 7.000 hadis enggak selesai-selesai Sahih Bukhari. Kalau 42 hadis segera selesai. Nanti naik lagi tingkatannya. Ngaji hadis-hadis yang lainnya. Misalnya ada hadis yang jumlahnya cuma 40, 100 hadis, ada mi'atu hadisin fir rahmah, 100 hadis tentang kasih sayang. Pelajari. Ada hadis yang jumlahnya 400, Umdatul Ahkam, ditulis oleh para ulama kita pelajari dan seterusnya. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam menghafal. Hafalkan yang sedikit akan bersemangat kita untuk menghafal yang banyak. Misalnya, kalau kita ingin menghafal jangan langsung surat Al-Baqarah, enggak selesai-selesai. Hafalkan dulu surat Al-Ikhlas, hafal alhamdulillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan para ulama membolehkan walaupun kita tidak urut dalam menghafal. Mana yang lebih kita sukai boleh. Kata para ulama, bagi penghafal pemula jangan urut. Ambil ayat-ayat yang sudah sering dia dengar dan sering imam membacanya serta dia senang untuk menghafalnya. Karena itu akan menambah semangat dia. Jadi hafalkan yang ringan-ringan dulu. Maka dia akan mampu menghafal yang banyak. Demikianlah jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, masih banyak sebenarnya ya karena waktu ya. Yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. 6, bukan ke-7, yang ke-6. Ad-du'a'u
biziyadatil ilmi wa fahmihi. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan tambahan ilmu dan memberikan tambahan pemahaman tentang ilmu. Kalau kita banyak berdoa minta ilmu, maka kita akan semangat. Dan betul jemaah sekalian, orang beramal apa saja, kalau didahului dengan doa akan semangat. Misalnya kita dagang, dan kita baru memulai akan dagang. Kita akan dagang misalnya jualan kain di pasar. Maka kita berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita akan semangat untuk kerja. Berbeda dengan orang yang tidak berdoa, kurang semangat di dalam dia mengamalkan apa yang dia akan perbuat. Maka hendaknya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa ini termasuk penyemangat di dalam dia mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha. Dalam surah Thaha ayat yang ke-114. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Dan para ulama kita mengatakan, tidak disebutkan, tidak didapatkan satu hadis pun dan satu ayat pun di mana Nabi berdoa minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Apa rahasianya? Saya pengen tahu, dapat hadiah ini. Saya bawa buku ini. Beberapa masalah penting dalam akidah saya bawa dari Saudi Arabia. Ada 2. Kemudian risalah Makiyah, kitab yang ditulis oleh guru saya Asy-Syaikh Su'ayyid Ibnu Hulayyil Al-Umar, saya terjemahkan selesai ini. Baru cetak ini. Silakan. Apa rahasia dibalik apa? Kenapa Rasulullah kok hanya minta tambahan ilmu, tidak minta tambahan harta, minta tambahan panjang umur dan seterusnya? Iya, apa? Belum tentu mendatangkan, bukan tidak bisa ya. Ilmu akan mendatangkan harta, akan mendatangkan yang lainnya, akan mendatangkan kesehatan dan seluruhnya. Jadi ilmu itu akan menarik nikmat Allah yang lain. Tapi harta atau nikmat Allah yang lain belum tentu akan mendatangkan, belum tentu, bukan tidak bisa, belum tentu akan mendatangkan apa? Ilmu. Benar. Banyak orang berharta tidak mau cari ilmu. Berarti harta belum tentu mendatangkan apa? Ilmu. Tapi ilmu bisa mendatangkan harta. Rezeki akan datang kepada kita. Betulkah? Betul. Dokter, enggak usah dia promosi besar-besar, akan datang harta kepadanya. Ustadz akan datang. Banyak lulusan luar negeri belum lulus sudah dikontrak. Nanti ngajar di sini, di sini. Bahkan lulusan dalam negeri belum lulus sudah diminta. Sekarang ini STDI, Imam Syafi'i Jember, Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya. Lulusannya tidak ada yang nganggur. Belum lulus sudah dipesan ini. Sekolah ini sudah pesan, ma'had ini sudah pesan, subhanallah. Orang yang berilmu dicari orang. Ini akan mendatangkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Yang ini? Fadhal. Nah. Apalagi Pak tadi? Iya. Kenapa Rasulullah meminta tambahan ilmu? Betul. Karena banyaknya fadilah apa? Ilmu. Itu diantaranya Pak. Karena sangat banyaknya fadilah ilmu. Kalau fadilah harta tidak disebut banyak, ya enggak? Fadilah sehat, banyak orang sehat enggak menggunakan kesehatannya untuk bersyukur kepada Allah, ya enggak? Banyak orang berharta belum tentu menggunakan hartanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu subhanallah banyak fadilahnya. Sehingga kenapa Rasulullah meminta tambahan ilmu? Karena sangat banyak keutamaan ilmu. Di antaranya jalan tercepat menuju surganya Allah. Jazakumullah khairan. Tolong diberikan pada Bapak ya. Apalagi siapa yang bisa jawab? Nah, kalau tidak ada yang bisa jawab, silakan bertanya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya silakan. Monggo dapat buku, silakan kasihkan Bapak itu. Nah, apa Pak? Silakan. Dan di langit dan di bumi. Itu diantara Pak, iya, itu diantaranya. Tentu, hendaknya pemimpin rumah tangga menjadi contoh dan teladan bagi istri dan anak-anaknya, karena dia pemimpin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Maka kepala rumah tangga adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, atas yang dipimpinnya. Maka seorang suami atau ayah hendaknya dia memberi contoh teladan mencari ilmu. Karena keteladanan itu lebih daripada sekedar apa? Sekedar kita mengajak atau kita menyuruh. Karena banyak hadis-hadis Nabi SAW itu menyebutkan bahwa disebabkan keteladanan Nabi, para sahabat itu mengikuti. Pernah suatu ketika para sahabat ketika disuruh untuk melakukan potong rambut, mereka tidak segera memotong rambut. Padahal Rasulullah sudah menyuruh. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, mengatakan, coba ya Rasulullah, engkau keluar dan engkau bercukur di hadapan mereka. Maka ketika Rasulullah bercukur, langsung para sahabat mengikutinya. Subhanallah. Dan inilah ilmu. Inilah ilmu. Dan ada di antara ilmu itu ketika haji itu bercukur, dan cukurnya adalah halak, menggundul seluruh rambutnya. Maka seluruh rombongan yang ikut jamaah hajinya dia langsung bercukur gundul, padahal banyak yang tidak ngerti agama. Tapi ketika pemimpinnya tidak mengamalkan agama, begitu juga rombongannya, demikianlah. Maka hendaknya kita sebagai pemimpin ini kita memberikan contoh teladan. Itu adalah kebaikan. Maka keluarga kita diberi contoh. Kalau suami atau ayah sudah rajin mencari ilmu, insya Allah anak akan melihat keteladanan itu. Tentu sambil didakwai, diajak. Karena Rasulullah SAW selain memberikan keteladanan juga mengajak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'us sab'in. Perintahlah dan suruhlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka masih berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Pukullah mereka ketika meninggalkan sholat saat mereka berusia 10 tahun. Apa makna kandungan hadis ini? Bahwa anak itu awalnya memang disuruh. Setelah disuruh dan dia juga melihat keteladanan, karena Rasulullah tidak hanya menyuruh keluarganya untuk sholat, beliau juga memberi apa? Keteladanan. Maka akhirnya anak itu dalam rentan waktu sekitar 3 tahun dia akan terbiasa sholat. Dan tidak ada ya di antara putra-putri Nabi dan cucu-cucu Nabi yang pernah dipukul disebabkan meninggalkan sholat. Karena waktu 3 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kalau setahun usianya 354 hari Hijriah ini ya. Hijriah itu 354 hari, terpaut 11 hari dengan Masehi. Kalau Masehi 365 hari. Kalau setahun usianya 354 hari. Kalau 3 tahun berapa? 1000 berapa? 62 hari, betul ya? 1062 hari. 1062 hari bukan waktu yang singkat. Berarti 1062 hari kali 5, bayangkan, sholat. Sekitar 5.000 lebih kali sholat. Seorang yang dilatih 5.000 kali sholat, kira-kira terbiasa nggak setelah itu? Setelah 10 tahun, terbiasa. Kenapa? Banyak orang tidak mau ke masjid, karena tidak dibiasakan pergi ke masjid. Coba sejak usia 7 tahun, dibiasakan. Usia 10 tahun sudah tidak disuruh lagi dia. Karena apa? Terbiasa pergi ke masjid. Bayangkan 5.000 kali sholat lah. Bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang remeh ini. Maka keteladanan penting ya sekalian ya, penting. Dan insya Allah orang tua yang memberi keteladanan dia adalah sebaik-baik orang tua, karena dia telah menjalankan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik. Ada pertanyaan lagi? Gak ada pertanyaan? Iya. Setelah itu sana, silakan. Monggo Pak, silakan. Perihal ikhlas itu. Ikhlas. Betul. Nah, itu gimana? Iya memang. Terkadang perlu dipaksakan lebih dahulu. Seorang ketika beribadah terkadang harus dipaksa. Baik yang memaksa dirinya maupun yang memaksa orang lain. Lihat ya, kenapa Rasulullah suruh memukul kepada anak-anak yang usia 10 tahun karena tidak sholat. Walaupun pukulan ini bukan pukulan yang apa? Yang melukai. Bukan dorbatun mujarrihatun, bukan pukulan yang melukai. Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu mengatakan, tidak didapatkan dalam hadis-hadis Nabi Rasulullah pernah memukul putra-putranya. Karena memang sebelumnya putra-putranya sudah dipaksa oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan apa? Sholat. Ketika sudah dipaksa, diajak, disuruh, maka akhirnya anak itu akan apa? Terbiasa.
Demikian juga diri kita, terkadang harus dipaksa oleh diri kita. Kita paksa untuk apa? Beribadah. Ini memang awal-awal menuju keikhlasan. Dan memang ini satu hal yang penting ini, yang sering dilupakan oleh manusia. Terkadang orang malas. Tapi kalau kita memaksa, coba hilang apa enggak kemalasan itu? Hilang. Maka disebutkan juga dalam hadis, Ummul Mukminin Aisyah bercerita bahwasanya Rasulullah SAW kalau bangun subuh, dan ini perhatikan ini termasuk bentuk-bentuk pemaksaan Rasulullah kepada dirinya. Beliau memaksa dirinya sendiri. Beliau kalau bangun subuh itu meloncat dari tempat tidurnya. Wasaba, kata wasaba itu meloncat. Jadi bukan seperti kita kemudian baru apa? Bangun. Tapi beliau langsung apa? Meloncat dari tempat tidurnya. Ini apa yang dimaksud di sini? Menunjukkan bahwa beliau sungguh-sungguh dan memaksa dirinya. Dan betul kalau kita paksa kita bangun, kemudian kita paksa kita berwudu. Setelah kita berjalan semua ikatan syaitan itu akan terlepas, betul enggak? 3 ikatan syaitan akan terlepas. Karena kita sudah berdoa ketika bangun, kita sudah berwudu dan kita sudah menuju ke masjid. Tapi kalau kita masih bermalas-malasan, tidak memaksa diri kita, susah kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah. Termasuk ini mencari ilmu. Kalau sudah berangkat itu badan awalnya, asalnya itu lemah, malas, jadi semangat. Padahal awalnya flu, awalnya enggak enak, awalnya ngantuk. Begitu sudah berangkat, subhanallah, Allah beri kemudahan. Demikian ya, memang awalnya begitu. Itu awal saja. Kalau sudah terbiasa, insya Allah Ta'ala tidak demikian. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh ya, maksudnya terus dalam setiap manasik umrohnya, amalan umrohnya itu dipimpin satu orang begitu ya maksudnya. Sebenarnya umroh adalah ibadah masing-masing pribadi. Jadi ibadah masing-masing pribadi. Dan tidak ada syariatnya sebagaimana syariat sholat berjamaah yang harus dipimpin satu imam. Ya, tidak ada. Setiap orang bisa berumroh, melaksanakan umroh sendiri-sendiri. Bahkan seorang wanita pun dia boleh melaksanakan umroh sendiri apabila dia aman dari fitnah. Nah, atau dia ditunggu oleh mahramnya, kemudian dia melaksanakan umroh sendiri, boleh. Sehingga ibadah umroh itu tidak harus dipimpin. Ketika dia melaksanakan tawafnya tidak harus dipimpin, baca zikir doanya tidak harus dipimpin dan seterusnya. Hanya saja jemaah sekalian, apabila seorang ditemani oleh pembimbing yang mengerti sunnah, tentu ini lebih baik. Kenapa? Karena dia akan diarahkan. Ada beberapa orang ya, berumroh jika tidak dibimbing itu lupa amalannya apa. Lupa amalannya apa. Apalagi orang yang sudah sepuh, dia lupa ini sudah 7 putaran atau masih 6. Kalau sudah lupa bingung, diulangi dari awal lagi. Ada dulu saya bimbing loh padahal. Itu sa'inya bukan 7 kali putaran tapi 14 kali putaran. Saya heran, ini kok nggak selesai-selesai, di mana nih orang-orang ini? Ternyata ada 3 orang itu 14 kali putaran. Jadi menghitungnya ya, dari Sofa ke Marwah gitu, itu belum dihitung 1, tapi dia kembali lagi ke Sofa, baru dihitung 1. Jadi dia begini, Sofa Marwah balik lagi ke Sofa 1, 2, padahal 14. Harusnya Sofa Marwah 1, Marwah ke Sofa 2. Sofa lagi ke Marwah 3, Marwah ke Sofa 4, Sofa ke Marwah 5, Marwah ke Sofa 6, Sofa ke Marwah terakhir 7. Berarti berakhir di mana? Di Marwah. Tapi kalau 14 tadi berakhirnya di mana? Sofa. Bingung dia nelpon saya, Ustaz, saya sudah 7, tapi kok berakhirnya di Sofa. Coba ingat-ingat, ternyata salah dia. Dia 2 kali dihitung 1. Tidak akan sampai nanti di Marwah. Ditambah berapapun tetap apa? Sampainya di Sofa. Ini banyak kaum muslimin begini. Maka perlu dibimbing. Adapun pembimbing yang kurang tidak sesuai sunnah, kita doakan mudah-mudahan mau belajar. Banyak pembimbing itu hanya cari apa? Secuil dunia saja. Hanya mencari secuil keuntungan duniawi. Tidak belajar. Bahkan sebagian mereka na'udzubillah min dzalik menyesatkan umat, menyesatkan rombongannya. Banyak. Ayo nanti kalau ke Ka'bah, lihat Ka'bah, ciumi semua kainnya Ka'bah. Ada itu yang semua kainnya diciumi. Na'udzubillah min dzalik. Ini.
Jadi saya pernah ditugaskan untuk menjadi penerjemah syekh, untuk memperingatkan jangan sampai orang-orang itu mencium-cium, mengusap-ngusap, bahkan ada yang gunting kainnya Ka'bah untuk dibawa ke Indonesia jadi jimat ini, ampuh nanti. Taruh di toko, laris tokonya, taruh di kantong, tidak bisa tembus peluru dan seterusnya. Macam-macam. Jadi sana itu macam-macam. Ketika kita masih belajar di Mekah itu banyak macam-macam orang itu. Ada yang sampai bajunya dilepas ini. Setelah dilepas dilemparkan di tembok yang diyakini rumahnya Rasulullah biar dapat barokah. Sampai temboknya Rasulullah dicari, dikalap barokahnya, ngalap barokah dari temboknya rumah Rasulullah. Padahal itu hanya disinyalir, disangka itu rumah kelahiran Rasulullah, padahal bukan rumahnya Rasulullah, itu rumahnya Abu Thalib. Ini banyak yang sampai begitu. Naudzubillah min dzalik. Banyak sekali keanehan-keanehan ini. Makanya tidak heran kalau ada sebagian saudara kita nyanyi Pancasila, membaca Pancasila, nyanyi Hubbul Waton dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama Islam. Semoga mendapatkan hidayah. Kalau ini dibiarkan ya, lama-lama semua nyanyi maras negaranya masing-masing gitu. Jadi tidak ada lagi yang beribadah dengan khusyuk dan tidak boleh mengganggu demikian. Itu banyak ya di sekitar Ka'bah. Kalau sudah dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad itu semua keras-keras. Rabbana, Rabbana, atina dipimpin satu orang. Fid dunya, enggak usah, masing-masing. Kalau ingatkan boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, sekarang kita sampai di pojok rukun Yamani. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Diperbanyak sampai rukun Hajar Aswad. Silakan ya itu. Bukan kemudian dipimpin ya, Rabbana, Rabbana, sambil bergandengan tangan. Sehingga apa? Orang susah itu. Ini sampai bergandengan begini. Enggak perlu demikian. Ini. Baik, ada pertanyaan ya. Mohon maaf kalau agak panjang ini. Bismillah. Akhir-akhir ini saya lagi futur. Nah, futur lemah semangat berarti ya. Jarang datang ke majelis, salah satunya karena teman-teman yang katanya berilmu, tapi kata dan perbuatannya menyebabkan orang lain tersakiti. Ya, ini tidak layak. Ya. Orang berilmu itu harusnya kalau berucap memilih kata-kata yang mulia. Orang berilmu itu harusnya perbuatan yang baik. Jangan semakin berilmu semakin kentus ini. Kamu kok gak pernah ngaji sekarang? Semakin kentus, jangan. Terus temannya lama gak ngaji atau ada orang baru ikut pengajian. Mas, panjenengan kayak punti, dongare namanya ngaji mas. Orang di dongare ini itu bisa gak datang lagi. Saya dapat cerita dari seorang ustadz. Ada orang sholat ke masjid, gak pernah jamaah dia sebelumnya. Kemudian dia dapat hidayah jamaah. Dikinikan, dongarin mas neng masjid. Langsung besok itu gak ke masjid lagi. Sakit hati. Maka ahli ilmu, orang yang berilmu, sudah belajar ilmu ini, harusnya memberi contoh teladan. Karena Nabi kita diutus untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Bu'ithu liutammima makarimul akhlak. Dalam satu riwayat, bu'ithu lisalihal akhlak. Lisalihil akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Aku diutus untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Maka hendaknya seorang menjadi teladan ketika dia sudah berilmu. Ini berarti tidak mengamalkan ilmunya. Rasulullah itu ucapannya tidak menyakiti hati orang lain. Inilah Rasulullah SAW. Bahkan dalam menegur juga. Bagaimana menurut Ustaz? Nasihat untuk saya. Nasihatnya jangan futur. Nah kalau kita ya mendapatkan teman kita yang kentus seperti itu, kata-katanya kasar, tidak baik dan seterusnya, kemudian kita putus asa dari mencari ilmu, lemah semangat, yang rugi siapa? Bukan teman kita, yang rugi kita. Berarti ini ada salah satu indikasi bahwa keikhlasan kita ini kurang. Orang yang ikhlas nggak peduli di masjid nggak disapa orang, nggak peduli dia. Tujuannya adalah apa? Karena Allah. Paham ya? Tidak peduli dia. Maka seorang ikhlas itu hendaknya tetap istiqomah. Makanya saya tadi bilang ikhlas itu penting nomor satu. Tanpa ikhlas begitu. Misalnya ya seorang guru, kalau dia ikhlas walaupun muridnya yang datang satu tetap ngaji. Ada beberapa pengajian muridnya nggak datang, wis libur ya, kene wong ini. Jadi nggak ada orang libur ini. Tidak. Prairek kene wong ini. Enggak. Walaupun satu orang dua orang tetap dia ngaji. Karena tujuan dia bukan mencari pengikut. Bukan membanggakan ilmunya di hadapan orang, bukan pamer ilmu, tapi tujuan dia adalah menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu. Taib.
Apakah ilmu dunia jika sudah banyak yang mencari tidak wajib ditempuh, sedang ilmu agama wajib semua? Baik. Ilmu agama itu ada yang hukumnya fardu ain untuk dicari dan ada yang fardu kifayah untuk dicari. Tidak semuanya hukumnya sama. Jelas? Ilmu agama itu pun tidak semuanya dihukumi fardu ain untuk dicari. Artinya, seandainya ada orang yang tidak mengetahui ilmunya, tidak mengapa. Misalnya, apa syarat-syarat bagi seorang mufti? Banyak nggak tahu kan, antum? Karena ini ilmunya orang-orang khusus, bukan sembarangan kita. Iya tidak? Nah ini. Jadi tidak semua ilmu agama. Misalnya ilmu di dalam melihat hilal, atau misalnya ilmu dalam menghitung warisan. Seandainya kita tidak mengetahui, insyaallah tidak berdosa karena ini fardu kifayah. Karena itu fardu kifayah, susah. Tidak semuanya bisa menghitung apa? Waris. Tidak semuanya. Bahkan sebagian ustadz pun tidak mengerti ilmu ini, bahkan belum mempelajari ilmu ini, ilmu tentang mawarith, faraid. Banyak yang tidak tahu. Tapi ilmu tentang sholat wajib setiap kita tahu. Karena setiap hari kita kerjakan. Tentang puasa Ramadan wajib kita tahu. Tentang haji apabila kita mampu wajib kita tahu, dan seterusnya. Kemudian ilmu umum. Ilmu umum kebanyakan hukumnya adalah fardu kifayah. Ilmu umum kebanyakan hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau seandainya itu sampai derajat fardu. Namun ilmu umum asal hukumnya adalah mubah. Asal hukumnya apa? Mubah. Dibolehkan. Terkadang bisa dihukumi sunnah apabila sangat dibutuhkan. Terkadang bisa dihukumi fardu kifayah apabila tidak ada. Jika tidak ada seorang muslim pun yang tahu, maka masyarakat tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Contoh misalnya, tidak ada orang yang belajar kedokteran, tidak ada orang yang tahu medis nantinya, maka terkadang menjadi sampai derajat fardu kifayah. Tapi kebanyakan asal hukumnya adalah mubah. Itu ilmu agama. Bagaimana anak-anak yang kuliah ilmu dunia namun kurang ilmu akhirat? Nah, ini musibah. Kalau seorang hanya mencari ilmu dunia tapi tidak mendapatkan apa? Ilmu akhirat. Rugi apa tidak? Rugi. Karena keutamaan ilmu yang saya sampaikan tadi bagi ilmu agama, bukan untuk ilmu apa? Dunia. Ilmu dunia tidak menjaga kita. Yang menjaga kita hanya ilmu agama. Jadi ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi keutamaannya adalah ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu tentang agama, bukan ilmu-ilmu umum dunia. Jelas ini? Maka hendaknya anak-anak kita yang belajar ilmu umum, sekolah kedokteran, ekonomi, teknik, wajib baginya untuk duduk di majelis ilmu seperti ini, walaupun tidak di pesantren ya. Karena belajar agama tidak harus di pesantren. Belajar agama itu tidak harus di kuliah-kuliah agama. Bisa jadi orang yang duduk di majelis seperti ini lebih berilmu daripada yang kuliah di universitas di Saudi Arabia. Yang duduk di depan ulama lebih berilmu daripada yang duduk di bangku kuliah. Aneh ini. Jadi duduk begini di masjid-masjid lebih berilmu daripada yang duduk di bangku kuliah ini. Dan di sini pun banyak ustadz-ustadz kita yang hanya duduk di majelis-majelis begini. Ustadz Mukhtaram contohnya. Beliau muridnya Ustadz Abdul Hakim Abdad. Duduk di majelisnya Ustadz Abdul Hakim. Berilmu melebihi yang duduk di bangku kuliah. Bayangkan. Di Saudi Arabia sangat banyak ulama-ulama yang berilmu tinggi yang hanya duduk di depan para ulama di masjid-masjid. Tidak pernah duduk di bangku kuliah sama sekali. Demikianlah jamaah sekalian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Silakan salat 2 rakaat ya. Jangan ditinggalkan, sayang walaupun hukumnya hanya sunnah muakkadah.